terima kasih atas adistana pemberkatan dari Maha Guru Lien Shen, para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva, dari para Wajra, Dharmapala, Dewa dan Naga, dan idam puja bakti kita, Buddha Amitabha berserta kerabatnya, yang telah memberkati puja bakti kita sekaligus pelimpahan jasa pada malam hari ini. Semua berjalan dengan lancar dan sempurna. Om Guru Lien Shen Siti Hom. Om Ami Dewa Sye. Selamat malam kepada para acarya, para biksu lama, para jiangse, para cuciao, para tangzu, para susyong sejie semuanya, dan para hadirin yang pada malam hari ini hadir di vihara kita. Selamat malam semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam puja bakti ya dari VVBS, dan pada hari ini kita puja bakti melakukan pelimpahan jasa penjapaan Sutra Amitabha Buddha ditujukan untuk almarhumah dari Wei Suing ya Sejie. Peringatan meninggal 1 tahun beliau. Beliau ini merupakan umat kita ya, umat dari VVBS, umat yang sudah lama sekali ya, kita boleh sebut dulu rajin, dan ya karena dia sudah meninggal jadi hari ini peringatan 1 tahun dan kita lakukan pelimpahan jasa, dan juga ada keluarga, pihak keluarga yang hadir malam hari ini di sini ya di VVBS ini untuk melimpahkan jasa kepada beliau. Nah, sebenarnya pelimpahan jasa yang dilakukan oleh keluarga kepada pihak yang telah meninggal, baik almarhum maupun almarhumah, ini merupakan suatu tanda bakti, tanda apa? Balas jasa dari orang yang telah berjasa besar kepada kita, ya, khususnya dari anak, cucu, menantu, ya, semuanya yang hadir di sini kepada ibunda kita, ya, Wei Suing Sejie ya. Ini merupakan sebuah tanda bakti, tanda balas jasa kita. Kenapa? Karena kita di dalam setiap agama apapun, setiap ajaran apapun mengatakan apa? Harus membalas budi jasa orang tua. Tidak terpeduli dia beragama apapun atau kepercayaan apapun. Yang penting adalah nomor 1, semuanya itu berasal dari kita punya orang tua. Ya, kita harus tahu sumber kita itu adalah kakek nenek kita dan orang tua kita, atau kita bilang leluhur kita. Ya, kita tanpa mereka tidak mungkin hadir serta merta langsung di sini di dunia ini, maksudnya ya, melalui perantaraan mereka. Dan oleh karena itu kita harus membalas jasa beliau, mengenang budi jasa beliau yang telah melahirkan kita, merawat kita, menjaga kita, dan sampai hari ini kita bisa demikian ya. Nah, ini merupakan sebuah hal yang sangat baik, dan bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun membalas jasa kepada orang tua itu ya. Selama kita masih hidup, selama kita bilang hayat masih di kandung badan, kita itu harus mengenang jasa-jasa beliau, jasa-jasa leluhur kita ya. Baik orang tua kita, ayah kita, ibu kita, maupun kakek nenek kita dan leluhur kita di atas kita ya. Tanpa mereka kita itu tidak ada apa-apanya ya. Nah, itu jadi sebuah tanda bakti, ucapan balas jasa kepada orang tua ya. Nah, hari ini juga kita telah lakukan sadhana Amitabha pelimpahan jasa dengan melafalkan Sutra Amitabha. Nah, tadi kita telah dengarkan bahwa ceramah singkat dari Maha Guru ya, untuk menyambut tahun 2022. Maha Guru ada memberi petunjuk, yaitu benda kemujuran atau benda manggala atau barang manggala di tahun 2022, yaitu adalah wajra kepala harimau atau Hutou Jinggang ya. Dan saya ingatkan kepada Shushung Sejie semuanya, hari ini adalah tanggal 30 Desember di tahun 2021, merupakan sadhana di tahun 2021 yang terakhir dari VVBS ya, karena kita hari Sabtu sudah penanggalan internasional tanggal 1 Januari tahun 2022 ya. Nah, kita akan menyambut tahun 2022 ini dengan melakukan sebuah upacara besar, yaitu skala internasional di dunia, yaitu berdoa melimpahkan jasa demi berkah kepada dunia, yaitu kita akan melakukan upacara Homa Puja dengan Adinata Mahadewi Yautse Hutou Jinggang
dan juga setelah homa tersebut dilakukan akan merafalkan mantra Huto Cingkang selama 24 jam secara estafet ya. Jadi kita juga di Palembang ini juga ikut serta dalam japa mantra dan homa puja. Nah, ini akan disiarkan secara live streaming ya melalui YouTube channel ya. Nah, jadi Sesiong Sece semua di rumah boleh ikut homa puja ya, bukan hanya ikut saja, boleh mendaftarkan diri ya, boleh mendaftarkan diri dalam puja homa ini, yaitu dengan mendaftarkan dalam kayu homa, formulir pendaftaran dan lain sebagainya ya. Di VVBS silakan menghubungi WA official karena waktu sudah tidak banyak lagi ya. Karena tinggal 1 hari lagi menjelang hari upacara, yaitu di tanggal 1 Januari ya. Nah, ini sudah itu tadi kita telah mendengarkan juga Maha Guru mengatakan bahwa alangkah baiknya jika kita bisa menjalin jodoh ya, mengikat satu jodoh baik dengan Huto Cingkang ya untuk di tahun 2022, karena Huto Cingkang itu adalah wujud dari Mahadewi Yautse Jinmu ya. Nah, dan juga Huto Cingkang ini banyak sekali manfaatnya, bukan hanya dibilang untuk tahun 2022 itu adalah barang barang manggala yang kita pakai untuk menjemput dewa rezeki, tetapi Huto Cingkang juga merupakan Yautse Jinmu punya penjelmaan dan dia memiliki fungsi apa? Dia bisa menekan segala, menghalau semua gangguan yang ada di dalam rumah kita. Kalau kita memasang foto beliau atau memasang rupang beliau maupun memasang bendera yang ada tulisan dari itu Huto Cingkang Tao Zi Zhen, itu bisa menghalau semua bencana, balak. Sudah itu juga bisa memperbaiki feng shui dari rumah tinggal kita ya. Nah, ini sangat baik sekali. Kenapa? Kita pakai Huto Cingkang ini tanpa perlu harus perlu panggil ahli feng shui. Kenapa? Karena Huto Cingkang sendiri itulah adalah ahli feng shui-nya ya. Jadi sangat baik sekali bagi kita nanti kalau bisa tanggal 1 Januari ini kita sama-sama japakan mantra Huto Cingkang dan juga ikut puja homa Huto Cingkang ya. Nah, berikut kita akan mendengar cuplikan video singkat ya. Kami persilakan. 我今年的代表日是曙，曙光的曙，曙光的曙，也就是说，今年开始第一道光出现，那么这一道光呢，它将照遍整个世界，所以这个虎年可以开始的，也就是说，在这个暗沉的年中，是射出第一道曙光的这个年，所以这个年呢是不同凡响的，应该是属于吉祥的。Ya, tadi kita sudah lihat video singkat. Itu adalah suara dari Maha Guru yang mengatakan bahwa tahun 2022 itu harus lebih baik daripada tahun sekarang. Kalau kita bilang 2 tahun ini, 2021 ini, itu adalah tahun yang penuh dengan kegelapan. Dan tahun 2022 ketika tanggal internasional itu kita masuk di tanggal 1 Januari tahun 2022, Maha Guru mengatakan, Ti kau
ti itau kuang, artinya apa? Pertama kali cahaya. Cahaya yang kita lihat itu adalah taipiao, ci siang, ya, melambangkan manggala, kesempurnaan. Nah, yaitu kita akan mengadakan upacara Homa Puja. Nah, oleh karena itu, Sisyung Sece semua saya harap bisa mengikuti Homa ini dan sama-sama japa mantra Huto Jingkang, ya. Bukan untuk Anda sendiri saja, tetapi seluruh dunia sedang menjapa. Kenapa? Karena kita berharap di tahun yang akan datang 2022 kehidupan akan lebih baik daripada kehidupan sekarang. Dan kita tahu bahwa pandemi sekarang virus itu bermutasi, ya. Ada yang namanya tipenya Omicron, ya, Omicron. Ya, kita tidak tahu dia sampai kapan kita akan dilanda pandemi, tapi semoga dengan kekuatan dari para suciwan, ya, dari para Buddha, Bodhisattva, dan dari Huto Jingkang sendiri juga memberkati kita semua sehingga kita bisa menghadapi setiap rintangan, setiap halangan maupun setiap langkah-langkah kehidupan kita yang akan kita tempuh, ya. Nah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Vincent Chandra, ya, yang menanyakan tentang bagaimana caranya inisiasi altar, ya. Nah, sebenarnya jika Anda menanyakan saya bagaimana cara inisiasi altar, yaitu harusnya tanya kepada acarya, ya, acarya yang akan menginisiasi altar Anda. Sebenarnya jika setiap sadaka yang baru menata altar, sebaiknya altar tersebut diinisiasi atau di kaikwang atau diresmikan. Nah, bagaimana cara inisiasinya, ya? Anda harus mencari acarya atau biksu lama, ya, untuk memohon kepada beliau, ya, pada Dharma Duta itu, acarya atau biksu lama ataupun pandita Dharma Duta maupun cuciao, ya, untuk membantu Anda menginisiasi altar mandala yang Anda punya, ya. Nah, itu bagaimana caranya, ya, nanti Anda silakan menanyakan kepada acarya tersebut maupun biksu lama maupun, ya, Dharma Duta yang lainnya, ya. Itulah. Jadi kalau Anda ingin lebih jelas lagi, ya, tadi Vincent Chandra, Anda boleh membaca buku, ya, buku karya Mahaguru Liansheng. Nah, dalam buku bahasa Mandarin nomor 81, ya. Nah, di dalam buku ini nomor 81 ini ada tertulis jelas, yaitu tentang bagaimana seorang sadaka mempersiapkan altar mandala dan apa yang harus dilakukan setelah membangun altar mandala, altar tempat kita bersadana, yaitu Chenfo I Kui Jing. Ini bukunya nomor 81. Di dalam buku ini tertulis jelas, Mahaguru ada menuliskan bagaimana tata cara untuk mempersemayamkan altar dan bagaimana meresmikan altar untuk kita pakai dalam berpuja bakti maupun bersadana secara pribadi, ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan dari Samaropa N, ya. Apakah ada hubungan antara Hanoman dengan Sun Wukong, ya? Nah, kalau ini sebenarnya, ya, itu sangat jauh berbeda, ya, karena mereka ini mungkin Anda lihat Hanoman itu bentuknya seperti kera, Sun Wukong juga kita bilang kera sakti, ya. Kalau kita nonton film, ya, sebenarnya Hanoman dan Sun Wukong itu dua hal yang berbeda sekali, ya, tidak ada hubungan, ya. Satu menurut kepercayaan di dalam Hindu, satu menurut kepercayaan rakyat. Sun Wukong itu, ya, Mingjian Xin Yang, ya, kepercayaan rakyat, ya. Nah, itu tidak ada hubungannya, ya. Itu saja sebenarnya yang bisa saya berikan jawabannya, ya. Mungkin ada pertanyaan lain, belum ada. Nah, kita cerita sedikit, ya. Hari ini kita semua bisa mengadakan puja bakti, bisa mendengar ceramah, ya, bisa mendengar petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Mahaguru Liansheng. Ini sebenarnya sangat beruntung sekali kita, umat manusia ini. Kenapa? Kita ini diberikan berkah, diberikan jodoh karma yang baik. Sampai hari ini kita masih bisa apa? Menghirup udara, kata orang, ya. Kenapa? Karena umur kita tidak tahu berapa panjang, ya. Setiap orang dilahirkan memiliki tanggal lahir, tetapi setiap orang tidak ada tertulis kapan tanggal dia meninggal. Setelah dia meninggal baru ditulis tanggal lahir si A berapa, tanggal lahir si B berapa, tanggal meninggal si A tanggal berapa, tahun berapa,
Yang si B meninggal tahun berapa. Tapi tidak pernah terlahir kita langsung ditulis tanggal meninggal kita. Betul enggak? Coba Anda pikir, Anda hari ini masih bisa duduk di sini, bisa duduk bersama keluarga Anda di rumah. Itu semua Anda punya berkah, karma baik Anda. Kenapa? Untuk mendapatkan buah karma baik itu tidak gampang. Ya, kenapa? Itu dilakukan oleh diri sendiri. Tidak ada orang yang melakukan karma baik dia untuk kamu. Ya, ada yang bilang saya bagi pahala saya untuk kamu. Nah, ada yang bilang saya jual pahala saya untuk kamu. Sebenarnya tidak ada yang mengatakan pahala saya bagi untuk kamu. Pahala saya jual untuk kamu. Sebenarnya pahala itu sendiri adalah kamu yang membuatnya. Seperti orang meninggal, dia juga bisa membuat pahala. Bagaimana dia membuat pahala? Tergantung dari anak cucu, keluarganya, apakah masih mengingat beliau. Nah, kalau Anda masih mengingat beliau, berarti beliau masih memiliki kesempatan untuk membuat berkah, membuat pahala. Tetapi kalau Anda tidak mengingat lagi beliau, sama saja Anda melupakan beliau, berarti beliau sudah tidak bisa lagi membuat pahala atau mendapatkan pahala. Nah, makanya di dalam agama Buddha mengatakan kita harus melakukan pelimpahan jasa kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita atau telah meninggalkan kita. Nah, itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena berkahnya kita membalas jasa orang tua itu sangat luar biasa. Kita meninggal pun belum tentu kita bisa membalas semua jasa beliau. Nah, karena apa? Karena di dalam sutra Buddha juga mengatakan bahwa pahala orang tua itu sulit dibalas. Cuman hanya doa-doa kecil yang kita limpahkan kepada beliau, kepada orang tua kita, itu yang bisa kita lakukan pahala tersebut. Selebihnya sangat sulit sekali. Walaupun kita telah mengorbankan diri kita, jiwa raga kita, ya, itu sangat sulit membalas jasa orang tua. Oleh karena itu, makanya kita di dalam agama Buddha harus selalu melakukan pelimpahan jasa. Nah, kalau kita orang tua kita yang telah meninggal, kita lakukan limpahkan jasa dengan cara apa? Songjing, bacakan sutra atau mantra, dan cautu, menyeberangkan arwah namanya. Ya, cautu itu sebenarnya bukan hanya menyeberangkan arwah artinya. Cautu itu apa? Memberikan satu bantuan supaya mereka terlahir ke alam yang lebih baik atau mereka bisa naik ke ke alam yang lebih tinggi. Nah, itulah maksudnya dari cautu dalam ajaran agama Buddha. Banyak yang mengatakan bahwa cautu cukup satu kali. Sebenarnya cautu tidak cukup satu kali. Ya, kenapa? Karena di dalam dunia, ya, kita bilang di dalam dunia arwah itu sebenarnya kehidupannya itu sama sih sebenarnya dengan kehidupan manusia. Seperti yang dikatakan Mahaguru, mereka juga masih memiliki keinginan. Ya, tidak semua arwah-arwah yang telah meninggalkan dunia manusia itu langsung bisa terlahir di alam suci atau alam para suciwan. Kenapa? Karena mereka masih terikat dengan karma-karma yang pernah mereka lakukan di dunia, yaitu khususnya karma-karma yang bersifat duniawi. Nah, tadi ada yang bertanya kepada saya, apakah orang yang meninggal tersebut masih bisa mengingat anak cucu dan keluarganya di dunia? Jawabnya, tentu. Tapi orang yang hidup di dunia belum tentu mengingat orang yang meninggal. Tapi orang yang meninggal setiap saat selalu menantikan. Menantikan apa? Menantikan doa dari anak cucunya kepada beliau. Masih ingat enggak kita? Kita mungkin lupa sama beliau, tapi beliau selalu menanti. Nah, itulah. Jadi saya harap Sushung Suce kita memiliki kesempatan, ya, bikin upacara di vihara kita. Nanti ada upacara Liang Wang Pausan, ya, pertobatan Kaisar Liang di tanggal 6 Januari, dan saya harap Sushung Suce bisa ikut untuk bersama-sama kita paisan dan kita melakukan doa pelimpahan jasa kepada